Setiap keluarga menyimpan rahasia, tapi ada rahasia yang begitu kelam, hingga hanya kematian yang sanggup mengungkap kebenarannya. Malam itu, seorang ayah duduk sendiri di kamarnya. Ia tahu, orang-orang yang dulu ia besarkan kini tengah bersekongkol untuk menyingkirkannya. Menantunya, besannya, bahkan anak kandungnya sendiri. Tapi sang ayah tak melawan. Ia hanya diam, menatap hidupnya yang perlahan memudar, dan menulis sesuatu di atas kertas. Sebuah surat yang kelak akan mengguncang hati mereka semua. Inilah kisah tentang cinta yang diuji oleh keserakahan, tentang harta yang berubah menjadi kutukan, dan tentang warisan terakhir yang tak ternilai oleh angka, dosa, penyesalan, dan karma yang tak bisa dihindari. Selamat datang di Suara Kehidupan, tempat di mana setiap luka memiliki cerita, dan setiap kisah mengajarkan kita untuk tak menunggu kehilangan, agar mengerti arti cinta. Aku pulang. Tapi entah kenapa, rumah ini tak lagi menyambutku seperti dulu. Pintu yang dulu kubuka dengan senyum, kini terasa berat, seolah enggan menerima langkahku kembali. Dindingnya masih sama, catnya masih putih, tapi hawa di dalamnya dingin, seperti ada kabut yang menelan setiap napas hangat yang dulu tinggal di sini dulu. Setiap aku pulang, aroma masakan istriku menyambut dari dapur. Tawa anakku menggema dari ruang tengah. Kini, hanya suara jam dinding yang berdetak pelan seperti menghitung sisa waktuku. Di meja makan, kursi-kursi itu masih berjejer rapi. Tapi tak ada lagi percakapan, tak ada lagi doa bersama. Hanya sisa piring kosong dan gelas yang berembun tanpa makna. Aku menatap foto keluarga di dinding. Di sana kami tersenyum, aku, istriku, anakku, dan menantuku yang dulu kuanggap seperti anak sendiri. Senyum yang kini terasa seperti dusta masa lalu. Entah sejak kapan tatapan mereka berubah. Anakku, yang dulu mencium tanganku sebelum berangkat kerja, kini menunduk setiap kali berpapasan. Menantuku, yang dulu memanggilku ayah dengan lembat, kini suaranya kering, datar, seperti membaca naskah kewajiban. Mereka pikir aku tak peka, padahal diamku bukan tanda tidak tahu. Diamku adalah doa yang tertahan di dada, antara sabar dan luka. Ada desiran aneh di hati setiap kali aku melihat mereka berbisik di sudut rumah. Seolah ada rahasia yang sengaja disembunyikan dari rahasia yang baunya tajam, seperti karat di logam tua. Malam itu aku duduk di teras. Angin bertiup pelan, membawa suara-suara samar dari dalam rumah. Aku mendengar anakku berbicara di telepon, nadanya tegas tapi pelan. Uang itu belum cair, tapi sabar saja. Sebentar lagi beres. Aku tak tahu apa yang ia bicarakan, tapi kata uang itu memukulku keras. Aku tak pernah mengajarkan dia berbicara tentang uang di atas keluarga. Tapi mungkin dunia sudah mengajarinya lebih cepat daripada aku sempat menasihati. Mereka pikir aku tidak tahu, tapi mataku masih tajam. Aku tahu kapan senyum dibuat-buat, kapan tangan gemetar karena rasa bersalah. Dan aku ada sesuatu yang mereka sembunyikan, sesuatu yang lebih pahit daripada penolakan. Aku masuk ke kamar. Meja tua di pojok ruangan masih di sana, tempat aku biasa menulis surat-surat kecil untuk istriku dulu. Qtarik lace, Ada foto lama, aku menggendong anakku yang baru belajar jalan. Aku tersenyum, tapi air mataku jatuh juga. Luka ya, dulu aku menuntun langkahnya agar tak jatuh. Sekarang, dia yang mendorongku agar aku jatuh lebih cepat. Aku tahu, cinta seorang ayah sering berakhir di titik yang tak adil. Kita membangun dunia untuk mereka, lalu mereka mewarisinya dan menyebut kita beban. Tapi aku diam, karena aku masih ayahnya. Dan meski rumah ini sudah berubah jadi tempat asing, aku masih percaya Tuhan melihat segalanya. Malam itu, aku menatap langit-langit rumahku sendiri dan bertanya dalam hati, sejak kapan rumah menjadi asing bagi penghuninya sendiri? Tak ada jawaban, hanya suara angin yang melewati jendela, seolah membisikkan satu hal yang paling menakutkan, bahwa cinta bisa mati tanpa harus pergi. Sejak kapan darah daging bisa berubah menjadi racun? Menurutmu, apa yang membuat keluarga bisa sejauh ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena kedang, luka terbesar justru lahir dari rumah yang paling kita percaya. Pagi itu, matahari menembus tirai dengan lembut, tapi hangatnya tak sampai ke dada. Di meja makan, menantuku datang membawa secangkir teh. Uapnya menari pelan, seolah menutup sesuatu yang tak ingin terlihat. Ini teh kesukaan ayah. Suaranya lembut, tapi ada nada gugup di ujung kata. Tangannya bergetar sedikit saat menaruh cangkir itu di depanku. Aku tersenyum, senyum seorang ayah yang pura-pura tidak tahu. Aroma tehnya aneh, ada wangi samar yang tak biasa. Aku kenal benar rasa daun teh itu karena bertahan-tahan aku sendiri yang menyeduhnya. Tapi peji ini, ada sesuatu yang lain, bukan daun, bukan gula, tapi niat buruk yang larut di dalamnya. Aku memandangi wajahnya.
cantik, tenang, tapi matanya gelisah. Mata tak pernah bisa berbohong, meski lidah lihai menutupi. Dalam tatapannya aku membaca ketakutan bukan karena dosa yang dilakukan, tapi karena takut ketahuan. Aku memutar sendok perlahan, mendengar bunyinya yang berdenting di dinding cangkir. Dentang itu terasa seperti jam kematian, menandai waktu yang mereka atur untukku. Lucu, ya dulu aku menantikan pagi bersama keluarga dengan penuh syukur. Kini aku menghitung setiap tegukan air, takut di dalamnya ada akhir dari hidupku sendiri. Aku menatapnya sekali lagi. Terima kasih nak, kau ingat teh ini ya? Ia menunduk, tersenyum, tapi senyumnya menusuk. Senyum yang manis di bibir, tapi getir di hati. Senyum yang membuatku paham. Kasihku dulu telah berubah menjadi ladang yang mereka bajak dengan keserakahan. Aku tidak meminum teh itu. Aku hanya menatap uapnya sampai menghilang. Seperti kepercayaanku yang perlahan lenyap di telan waktu. Lalu aku berdiri, berjalan menuju halaman. Udara pagi masih segar, tapi dadaku terasa sesak. Bukan karena usia, tapi karena rasa yang tak bisa kuluapkan. Di luar suara burung masih berkicau di pohon mangga. Hidup tetap berjalan. Bahkan ketika manusia berhenti punya hati, aku menatap pohon itu. Mengingat waktu ketika anakku kecil, memanjatnya untuk memetik mangga mentah, lalu menjerit saat jatuh ke tanah. Aku menolongnya, memeluknya, dan ia menangis di dadaku sambil berjanji, aku nggak akan ninggalin ayah. Janji yang kini terdengar seperti gurauan masa kecil. Menantuku keluar sebentar, memanggil dari pintu. Ayah nggak minum tehnya? Aku menoleh dan tersenyum. Nanti, kalau sudah dingin. Ia mengangguk cepat, lalu masuk lagi. Aku tahu apa arti kegelisahan itu. Mereka menunggu sesuatu yang tidak terjadi kematianku. Tapi Tuhan menunda. Mungkin bukan untuk menyelamatkanku, tapi untuk memberi mereka waktu, agar sadar bahwa dosa tak pernah bisa diseduh tanpa tertelan sendiri. Hari itu, aku duduk lama di teras, memandang teh yang perlahan dingin, seolah melihat niat yang gagal bekerja. Satu hal yang kupelajari dari hidup panjang ini, racun paling berbahaya bukan yang dimasukkan ke dalam cangkir, tapi yang tumbuh di dalam hati. Dan aku tahu, hati mereka kini telah teracuni oleh harta, iri, dan ketamakan yang tak bisa disembuhkan oleh waktu. Aku tak marah. Marah hanya akan membuatku turun ke derajat mereka. Aku hanya berdoa dalam diam, agar Tuhan menunjukkan kebenaran dengan caranya sendiri. Sebab aku yakin, setiap niat jahat akan kembali kepada pemiliknya, mungkin bukan hari ini, tapi pasti malamnya sebelum tidur. Aku menulis di buku tua di meja kerjaku, hari ini aku disuguhi teh berisi racun, tapi aku memilih meneguk sabar, karena aku tahu, racun yang tidak diminum akan kembali mencari tuannya. Dan aku menutup buku itu dengan doa kecil. Bukan agar mereka dihukum, tapi agar aku tak berubah menjadi seperti mereka. Kadang racun paling mematikan disajikan dengan senyum paling lembut. Pernahkah kamu merasa dikhianati oleh orang yang kamu percaya? Ceritakan di kolom komentar, karena mungkin dari luka itu, kita belajar arti kewaspadaan dan cinta yang tulus. Malam itu, rumah terasa terlalu tenang untuk disebut rumah. Sunyi yang aneh, bukan tenang yang menenangkan, tapi hening yang mencurigakan. Jam dinding berdetak pelan, dan setiap detiknya terdengar seperti langkah menuju kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan dariku. Aku duduk di ruang tamu, lampu sengaja kupadamkan separuh. Dari sela tirai kulihat bayangan dua orang berbicara di teras belakang. Menentuk dan anak, suara mereka lirih. Tapi setiap kata menembus seperti pisau menorehkan luka di dada seorang ayah. Kalau dia meninggal, semua selesai. Kita tinggal urus dokumen, dan warisan itu jadi milik kita sepenuhnya, kata menantuku dengan nada yakin. Anakku tak langsung menjawab. Ia hanya diam lama, lalu mengangguk pelan. Aku nggak tega, tapi kita udah terlalu jauh. Semua butuh uang, dan ayah terlalu keras kepala untuk menyerahkan semuanya. Aku menutup mata. Begitu rupanya cara mereka menyebut perjuanganku selama puluhan tahun. Keras kepala. Aku bekerja dari muda, berpeluh dan berdarah demi mereka. Kupahat nasib keluarga ini dengan tangan sendiri, dan kini, tangan yang sama dianggap penghalang. Aku ingin berteriak malam itu, ingin keluar dan menampar kenyataan agar berhenti menertawakanku. Tapi aku tetap diam. Ada rasa yang lebih tajam dari amarah. Kecewa. Kekecewaan yang membuat dada terasa sesak, tapi tak bisa dikeluarkan lewat kata-kata. Aku mendengar menantuku melanjutkan. Kita buat saja pelan-pelan. Jangan langsung, mungkin mulai dari obatnya, atau kecelakaan kecil. Anakku menjawab cepat. Jangan sampai ketahuan. Ayah itu pika, meski kelihatannya diam. Aku menahan napas. Bahkan mereka tahu, aku tahu, tapi tetap melangkah. Mereka bermain di ujung jurang dan menganggap Tuhan tidak sedang melihat.
Di saat itu aku sadar, cinta seorang ayah tak cukup untuk menahan ambisi anaknya sendiri. Cinta hanya bisa memberi, sementara ambisi selalu ingin mengambil. Aku melangkah perlahan menuju kamar, meninggalkan tirai yang masih bergoyang pelan diterpa angin. Langkahku berat, bukan karena usia, tapi karena hati yang remuk. Ku coba berdoa, tapi kata-kataku tercekat. Bagaimana aku harus memohon keselamatan dari orang yang seharusnya kulindungi? Bagaimana aku bisa meminta ampun untuk dosa yang belum mereka sadari? Malam itu aku menulis lagi di buku tua itu. Aku mendengar mereka berbisik di balik tirai, antara dosa dan darah yang sama. Aku ingin marah, tapi Tuhan menahanku. Karena kadang diam seorang ayah adalah bentuk doa paling keras. Aku memandangi langit-langit kamar, berusaha menenangkan diri. Rasa sesak di dada seperti duri yang tak bisa dicabut. Tapi di tengah getir itu, aku tersenyum kecil. Senyum yang lahir bukan dari bahagia, tapi dari kesadaran bahwa kebenaran akhirnya menampakkan diri tanpa perlu aku mencarinya. Aku tahu malam itu menjadi saksi awal dari kehancuran sebuah keluarga. Bukan karena kemiskinan, bukan karena musibah, tapi karena ketamakan yang tumbuh dari rahim cinta sendiri. Dan aku, seorang ayah yang masih hidup, harus belajar menerima bahwa darah tak selalu berarti setia. Ku tarik napas panjang, lalu kubisikkan pada diriku sendiri, Tuhan, jika ini ujian, kuatkan aku untuk melihat semuanya tanpa kehilangan kasih. Tapi jika ini teguran, ampunilah aku karena mungkin aku pernah terlalu mencintai mereka, hingga membuat mereka lupa padamu. Lalu kututup buku itu pelan, hening kembali mengambil alih rumah. Tapi kini aku tahu, di balik tirai yang tenang, ada badai yang sedang menunggu waktu untuk menerjang. Tak ada pisau yang lebih dingin daripada kata yang diucapkan anak sendiri. Apa yang akan kamu lakukan jika mengetahui keluargamu merencanakan kehancuranmu? Tulis di kolom komentar. Karena kadang, kebenaran paling menyakitkan datang dari suara yang paling kita rindukan. Pagi datang seperti biasa, tapi rasanya tak lagi sama. Matahari menembus jendela kamar, namun cahayanya terasa dingin, seperti menyoroti panggung kejahatan yang baru semalam terjadi di balik tirai rumahku sendiri. Aku duduk di meja kerja, menatap setumpuk kertas yang selama ini kusimpan, sertifikat tanah, buku tabungan, surat rumah, dan selembar kertas kosong, tempat seharusnya aku menulis warisanku. Warisan, kata itu dulu kubayangkan indah, seperti hadiah cinta terakhir dari seorang ayah. Tapi kini kata itu berbau busuk, karena aku tahu, bagi mereka, warisan bukan lagi tanda kasih, melainkan alasan untuk menghapus nyawaku. Aku mengambil pena, tanganku bergetar, bukan karena lemah, tapi karena menahan amarah dan sedih yang bercampur jadi satu. Kupandangi nama anakku, nama yang dulu kutulis dengan haru saat pertama kali menandatangani akta kelahirannya. Kini, aku menulisnya lagi, bukan untuk memberi, tapi untuk mempertimbangkan apakah ia masih pantas menerima apapun dariku. Mereka pikir aku tua dan bodoh. Mereka pikir aku sibuk berdoa dan tak lagi peduli dunia. Padahal di balik diamku, aku sedang menghitung langkah mereka satu persatu. Aku tahu kapan menantuku keluar diam-diam. Aku tahu kapan anakku pura-pura berangkat kerja, padahal pergi bertemu pengacara lain. Aku tahu, tapi aku memilih menunggu. Bukan karena aku takut, tapi karena aku ingin mereka menatap wajah dosa mereka sendiri suatu hari nanti. Aku ingin mereka tahu, warisan sejati bukan harta, tapi nama Bake. Dan nama itu kini akan kutarik kembali. Kutatap pena di tanganku. Lalu kutulis di kertas kosong itu, surat ini bukan warisan, tapi peringatan kepada darah dagingku sendiri. Jika kau membaca ini setelah aku tiada, ketahuilah, aku tak meninggalkan harta, hanya doa agar kau sanggup menanggung dosamu sendiri. Air mataku jatuh di kertas itu, menciptakan noda yang menyamarkan beberapa kata. Mungkin itu cara Tuhan mengatakan bahwa setiap keputusan yang lahir dari luka tetap harus disertai kasih. Mungkin ia ingin aku tidak sepenuhnya memutus, hanya mengingatkan. Aku menatap keluar jendela. Di halaman, menantuku sedang menyapu. Ia menatap ke arahku sekilas, lalu buru-buru menunduk. Matanya menyimpan takut yang ia sembunyikan di balik sopan santun yang hampa. Aku tersenyum, getir. Ketika orang berhenti menatapmu karena takut, berarti mereka sudah berhenti mencintaimu karena tulus. Aku kembali ke meja. Kukumpulkan semua dokumen, kususun rapi, lalu kumasukkan ke amplop besar. Amplop itu kuberi tanda kecil di pojok kanan bawah. Tanda yang hanya diketahui olehku dan pengacara yang sudah lama kupercaya. Jika sesuatu terjadi padaku, dia tahu apa yang harus dilakukan. Aku menatap tulisan terakhir di ujung kertas. Warisan bukan soal harta. Warisan adalah cermin hati. Dan hati kalian telah retak. Kuletakkan pena. Tanganku gemetar.
tapi hatiku tenang. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa memegang kendali atas hidupku sendiri lagi. Mereka boleh bersekongkol dalam diam, tapi aku menulis dengan doa. Dan aku tahu, tinta doa tak pernah pudar meski kertas dunia terbakar. Sebelum meninggalkan meja, aku berbisik pada diriku sendiri. Biarlah mereka belajar bahwa warisan sejati bukan tentang apa yang kau dapat, tapi apa yang kau tanam. Aku menatap langit-langit, menarik napas panjang, lalu menutup mata. Di dalam keheningan itu, aku mendengar suaraku sendiri bergema dalam hati. Aku bukan ayah sempurna, tapi aku tak akan jadi korban dari anakku sendiri. Warisan bukan soal harta, tapi tentang nama yang kau tinggalkan. Menurutmu, apakah orang tua wajib meninggalkan warisan harta, atau cukup doa dan nama baik? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena kadang warisan yang paling mahal justru tak bisa dibeli dengan apapun. Hari itu, hujan turun pelan. Langit seperti menahan tangisnya, mengguyur bumi dengan ragu. Aku duduk di meja makan, ditemani kesunyian dan secangkir teh hangat. Aroma melatinya menari di udara, tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku tahu, ini bukan sekadar teh. Ini dan aku seorang ayah yang terlalu banyak diam harus meneguk pahitnya dengan sadar. Menantuku datang membawa nampan kecil. Ayah, saya buatkan teh baru. Biar hangat. Tangannya gemetar halus. Tatapannya tak mampu menemuiku lebih dari 2 detik. Aku hanya mengangguk. Senyumku kecil. Tapi di dalam hati aku berbicara kepada Tuhan. Jika hari ini waktuku, biarlah aku pergi dengan tenang. Tapi jika belum, tunjukkan kebenaranmu. Aku mengangkat cangkir itu. Uapnya menari, lembut tapi samar terasa getir. Aku mendekatkannya ke bibir. Sekilas aku melihat wajah istriku terbayang di permukaannya senyum lembutnya yang dulu selalu menyajikan teh dengan cinta. Bukan dengan niat tersembunyi, aku rindu aroma itu. Kini yang tersisa hanya teh yang mungkin mengandung niat buruk. Dan cinta yang telah berkarat. Aku menatap menantuku sekali lagi. Kau selalu ingat kesukaanku ya? Ia memaksa tersenyum. Tentu, ya. Saya hanya ingin ayah sehat. Kalimat itu terasa seperti pisau yang dibungkus bunga. Manis di luar, tapi tajam di dalam. Aku meneguk sedikit. 1 tetes saja, cukup untuk memastikan. Dan benar, lidahku menangkap rasa pahit yang tak semestinya ada di teh melati. Bukan gula yang kurang, tapi niat yang terlalu busuk untuk disembunyikan. Aku meletakkan cangkir itu pelan, menatap cairan berwarna coklat yang bergoyang lembut. Racun, bisikku pelan. Bukan dengan marah, tapi dengan getir yang sulit dijelaskan. Anehnya, aku tak takut. Justru ada rasa damai yang aneh. Seperti seseorang yang baru saja memahami makna kehidupan. Mungkin karena aku sadar, orang yang berniat membunuhku sebenarnya sudah lebih dulu mati di dalam jiwanya sendiri. Aku berdiri, berjalan ke teras dengan langkah pelan. Hujan masih turun. Aku menatap langit, membiarkan tetesannya membasahi wajah. Aku berkata dalam hati, Tuhan, aku memaafkan mereka, tapi jangan biarkan mereka tidur dengan tenang sebelum mereka tahu makna kasih yang telah mereka hianati. Sore itu, aku kembali ke ruang makan. Teh itu sudah dingin. Aku biarkan tetap di sana sebagai saksi bahwa aku tahu, tapi memilih diam. Menantuku lewat, menatap cangkir itu dengan gugup. Aku menatapnya dengan tenang, berkata pelan, Kau tahu, teh paling pahit bukan yang beracun, tapi yang dibuat tanpa cinta. Ayatarium, tubuhnya, dan aku hanya tersenyum, lalu berjalan pergi ke kamar, meninggalkan keheningan yang lebih menusuk dari teguran. Malamnya aku menulis di buku catatanku lagi, hari ini, aku disuguhi maut dalam secangkir teh, tapi Tuhan memberiku rasa pahit bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyadarkan bahwa kadang kejahatan tak perlu dihadapi dengan amarah, cukup dengan kesadaran bahwa Dia melihat semuanya. Aku menutup buku itu, lalu berdoa pelan, Tuhan, jika Engkau ingin mengujiku lewat keluarga, aku akan menerimanya, tapi jangan biarkan hatiku membatu seperti mereka. Keesokan harinya teh itu masih di meja, dingin, tak tersentuh. Aku biarkan tetap di sana, sebagai peringatan bahwa tidak semua yang hangat layak kita percaya. Kadang Tuhan memberi rasa pahit bukan untuk menghukum, tapi untuk menyadarkan. Komen, apa makna rasa pahit dalam hidupmu? Apakah pernah justru membawamu pada kesadaran yang lebih dalam? Ceritakan di kolom komentar, karena mungkin dari kepahitan, kita belajar mengenal kasih yang sesungguhnya. Hari itu langit tampak terlalu cerah untuk pertanda buruk. Aku hendak ke kota, mengurus beberapa berkas di kantor pengacara. Urusan yang tak mereka tahu. Anakku sendiri yang menawari bantuan, katanya, biar aku yang servis mobilnya. Ya, biar aman di jalan. Aku hanya tersenyum. Di wajahnya,
Aku melihat kebaikan yang dulu ku kenal. Tapi di balik senyum itu, ada bayangan gelap yang tak bisa kusebutkan dengan kata-kata. Mobilku meluncur pelan melewati jalan desa yang sepi. Angin berhembus lembut, pohon-pohon di tepi jalan bergoyang seolah menepuk pundakku, mengingatkan agar hati-hati. Tapi yang tak pernah kita duga, bukan tikungan tajam yang membunuh, melainkan niat manusia yang bengkok ketika mobil menuruni tanjakan. Aku merasakan sesuatu yang aneh. Remnya terasa licin, longgar, tak lagi menggigit seperti biasanya. Sekali, dua kali, ku tekan, tak ada respons. Mobil mulai meluncur cepat. Aku tahu, ini bukan kebetulan. Dalam detik-detik yang terasa panjang itu, pikiranku berlari ke masa lalu, ketawa anakku saat belajar naik sepeda, ke hari aku mengantarnya ke sekolah dengan bangga. Aku dulu mengajarinya cara berhenti saat menurun tajam. Ironis bukan? Kini, ia yang membuatku meluncur tanpa rem, menuju maut yang ia rancang. Mobil menabrak pagar kebun di pinggir jalan. Suara besi beradu keras, kaca pecah berserakan. Dunia seperti berhenti sejenak. Tubuhku terbanting, tapi aku masih sadar. Aku berdarah, tapi masih hidup. Aku melihat ke langit, berbisik lemah, "Tuhan, Engkau menundaku, bukan untuk selamat, tapi untuk melihat kebenaran ini lebih jelas." Orang-orang datang menolong. Aku dibawa ke rumah sakit. Beberapa jam kemudian, anakku datang bersama menantuku. Wajah mereka pucat. Anakku menatapku dengan mata yang sulit diartikan, antara cemas, takut, dan kaget karena rencana tak berjalan. Ia menggenggam tanganku, tapi genggamannya dingin. "Ayah, maaf, saya nggak tahu kenapa bisa begitu." Aku hanya tersenyum lemah. "Tidak apa-apa. Mungkin mobil tua memang suka lupa tugasnya." Kalimat itu membuatnya menunduk. Ia paham, aku tahu. Tapi aku memilih diam. Di malam itu, saat mereka sudah pulang, aku menatap jendela rumah sakit. Cahaya lampu kota tampak redup dari kejauhan. Aku berkata dalam hati, mereka ingin aku mati tanpa darah, tapi lupa. Tuhan tidak pernah tidur. Ia menunda kematian bukan untuk menyelamatkan tubuhku, tapi untuk membangunkan nurani mereka yang telah mati lebih dulu. Aku kembali menulis di buku tua yang selalu kubawa. Hari ini, aku bertemu maut di jalan. Tapi ia gagal menjemputku. Aku hidup bukan karena kuat, tapi karena Tuhan ingin aku menyaksikan bagaimana dosa bekerja perlahan, lewat tangan orang yang kucintai sendiri. Tubuhku masih sakit, tapi batinku lebih perih. Karena luka di daging bisa disembuhkan oleh obat, tapi luka karena pengkhianatan darah sendiri, itu hanya bisa diobati oleh waktu dan doa. Aku menatap lenggit-lenggit kamar rumah sakit. Dalam diam, aku tahu, hidupku kini bukan sekadar hidup. Aku sedang menjadi saksi bahwa setiap niat jahat yang disembunyikan di balik senyum akan satu persatu ditelanjangi oleh takdir. Mereka ingin aku mati tanpa darah, tapi lupa, Tuhan tak pernah tidur. Pernahkah kamu melihat karma bekerja dalam hidup seseorang? Ceritakan di kolom komentar. Karena kadang, keadilan tidak datang dengan pedang, tapi dengan waktu yang tak bisa ditipu. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis kamar rumah sakitku. Cahaya itu jatuh ke wajahku, hangat, tapi entah mengapa terasa seperti pengingat. Mungkin Tuhan sedang menegurku dengan lembut. Masihkah kau sanggup mencintai mereka yang ingin melihatmu tiada? Aku terbaring di ranjang putih, dengan tangan tertancap infus, bau obat, suara mesin detak jantung dan langkah kaki perawat menjadi lagu sunyi yang menemaniku. Namun bukan luka di tubuh yang menyakitkan, yang mengiris justru tatapan mereka, tatapan anakku, menantuku, bahkan besanku, yang datang silih berganti dengan wajah pura-pura prihatin. Hari itu mereka datang bertiga. Anakku membuka pintu lebih dulu. "Bagaimana keadaan ayah?" tanyanya lembut. Terlalu lembut untuk seorang yang pernah membiarkan rem longgar. Menantuku membawa buah dan senyum hambar. Besanku, lelaki yang dulu kuanggap saudara, berdiri di pojok ruangan. Matanya tajam seperti pisau yang disembunyikan di balik doa. Aku tersenyum kecil. "Sudah jauh lebih baik," kataku pelan. Tapi di dalam hati, aku menulis kalimat lain. Aku membaik bukan karena perawatan mereka, tapi karena aku memilih tidak mati dalam kebencian. Kami berbincang singkat tentang kesehatan, tentang cuaca, tentang hal-hal yang tidak penting. Tapi setiap kata mereka seperti pasir kering, jatuh tanpa makna, tanpa rasa. Aku memperhatikan tiap gerak, tiap lirikan. Menantuku tak berani menatap lama-lama. Anakku berusaha tertawa kecil, tapi matanya berlari setiap kali ku tatap. Sedangkan besanku, ia menatapku seperti orang yang sedang menghitung waktu. Aku tahu, mereka takut, bukan takut kehilangan aku, tapi takut aku tahu segalanya. Mereka lupa, ayah tidak buta. Ia hanya menutup mata agar anaknya tetap punya wajah yang bisa disebut keluarga. Setelah mereka pergi,
Perawat masuk. "Bapak beruntung sekali, tabrakannya parah, tapi tidak ada luka dalam." Aku hanya tersenyum. "Bukan beruntung, Nak. Mungkin Tuhan hanya belum selesai menulis kisahku." Perawat itu menatapku bingung, lalu keluar. Aku menatap langit-langit lagi, berbisik pelan, "Tuhan, jika Engkau masih memberiku napas, maka biarkan napas ini menjadi saksi bahwa cinta seorang ayah bisa dikhianati, tapi tak pernah sepenuhnya padam." Malamnya, aku tak bisa tidur. Lampu di pojok ruangan menyala redup, memantulkan bayangan tubuhku di dinding. Aku melihat dua mata di pantulan kaca jendela. Lelah, tapi belum menyerah. Aku berbicara pada diriku sendiri. Mereka boleh berpura-pura peduli, tapi waktu akan menelanjangi niat. Aku hanya perlu sabar dan diam di tempat yang Tuhan pilih. Dari jendela, aku lihat lampu mobil mereka menjauh, meninggalkan pelataran rumah sakit. Aku tahu di dalam mobil itu, mungkin mereka sedang berdebat tentang kegagalan, tentang bagaimana aku masih hidup. Aku menutup mata, mengusap dadaku yang masih berdenyut. Mereka takut aku akan menuntut. Padahal yang kutuntut bukan balas dendam, tapi kesadaran. Agar mereka tahu, setiap niat busuk yang ditanam akan berbuah getir, entah kapan. Hujan turun perlahan malam itu. Aku tersenyum, memandang jendela yang berkabut. Hujan bagiku seperti pesan Tuhan, lembut tapi tegas. Ia turun bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membersihkan. Dan aku tahu, waktu juga akan turun seperti hujan, membasuh dosa mereka satu persatu, sampai tersisa wajah asli di balik topeng kasih palsu. Kadang Tuhan tidak langsung membalas. Ia menunggu kita menatap diri sendiri di cermin. Pernahkah kamu berpura-pura baik hanya karena takut ketahuan salah? Atau justru pernah melihat kebaikan palsu orang lain? Ceritakan di kolom komentar. Mungkin kisahmu bisa jadi pengingat bagi yang masih memakai topeng di hadapan cinta. Malam semakin dalam. Rumah sakit mulai sepi. Hanya suara langkah perawat dan dengung lampu neon di langit-langit yang menemani. Aku tak bisa tidur, bukan karena sakit di tubuh, tapi karena luka di dada yang belum sempat sembuh. Ada sesuatu yang mengusik malam itu, seperti firasat yang ditulis angin dan dibisikkan ke telingaku oleh Tuhan sendiri. Aku bangun perlahan, menuruni ranjang dengan hati-hati. Infus masih menempel di tanganku, tapi aku tak peduli. Langkahku pelan menyusuri lorong rumah sakit yang dingin. Dinding putihnya memantulkan bayanganku, bayangan seorang ayah yang sedang kehilangan arah, tapi belum kehilangan akal. Di ujung lorong, aku mendengar suara samar. Tigis, pelan, tapi jelas bagiku. Aku berhenti di balik tembok, mendengarkan. "Kita nggak bisa tunggu lama-lama, Mas. Kalau dia pulih, semua bisa berubah." "Tenang, aku sudah bicara sama orangnya. Begitu dia keluar dari rumah sakit, semuanya akan selesai. Jangan gagal lagi. Kita nggak bisa terus hidup begini." Suaranya. Aku mengenalnya. Itu suara anakku, menantuku, dan besanku. Darahku seakan berhenti mengalir. Untuk sesaat aku tak bisa bernapas. Mereka sedang membicarakanku, seolah aku hanya angka dalam daftar warisan yang harus segera dihapus. Aku bersandar ke tembok. Lorong itu terasa berputar. Bukan karena luka fisik, tapi karena batin yang koyak. Anakku, darahku sendiri, kini berbicara tentang mautku seperti membahas cuaca. Aku ingin keluar dan berteriak, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Yang keluar hanya air mata, hangat, tapi menampar nurani. Setelah mereka pergi, aku berdiri di sana cukup lama, merasakan dinginnya lantai menembus kaki. Aku tahu, ini bukan sekadar kebencian. Ini kerakusan yang tumbuh dari cinta yang dulu kubiarkan berlebihan. Mereka mencintai harta lebih dari doa, dan aku yang menanam bibit itu dengan tanganku sendiri. Aku kembali ke kamar perlahan, menulis di buku catatanku. Malam ini aku mendengar dosa berbisik di balik dinding putih. Dosa yang memakai suara orang-orang yang dulu kupeluk dengan doa. Mereka ingin menyingkirkan tubuhku, tapi lupa bahwa kebenaran tak bisa dibunuh. Aku menatap tulisan itu lama-lama, lalu menutup bukunya. Dalam diam aku berbicara kepada Tuhan. "Tuhan, jangan matikan aku sekarang. Biarkan aku hidup sedikit lebih lama, agar aku bisa menunjukkan bahwa Engkau tak perlu pedang untuk menegakkan keadilan. Kadang cukup pena dan waktu." Sejak malam itu, aku tak lagi menjadi ayah yang pasrah. Aku mulai menyiapkan langkah, bukan untuk membalas, tapi untuk membuka mata mereka, agar tahu bahwa dosa tak pernah bisa diwariskan, hanya bisa ditebus. Aku mulai menulis surat. Satu untuk pengacaraku, satu untuk diriku sendiri. Surat itu bukan tentang harta, tapi tentang kesadaran yang akan mengguncang mereka kelak. Aku tahu, permainan ini belum berakhir, dan kali ini, aku bukan lagi korban yang diam. Aku akan menjadi saksi hidup,
bahwa kejahatan darah sendiri hanya bisa dikalahkan dengan kebenaran yang tak bisa mereka kendalikan. Kadang Tuhan tidak perlu menghancurkan orang jahat. Ia hanya perlu membuat mereka mendengar diri mereka sendiri dalam keheningan. Pernahkah kamu mendengar sesuatu yang mengubah cara pandangmu terhadap orang terdekat? Bagikan kisahmu di kolom komentar. Karena kadang bisikan kecil di balik dinding bisa jadi kebenaran yang paling keras mengguncang hati. Sinar matahari menembus tirai kamar rumah sakitku seperti tangan lembut yang membangunkan hati. Tubuhku masih lemah, tapi pikiranku jernih. Terlalu jernih untuk berpura-pura tidak tahu. Aku sudah mendengar semuanya. Rencana mereka, bisikan dosa yang menetes di lorong malam. Hari ini, aku mulai menulis. Bukan untuk membalas, tapi untuk menuntaskan takdirku dengan pena. Bukan dengan amarah. Kertas putih terhampar di pangkuanku. Tanganku gemetar memegang pena. Setiap huruf terasa seperti tetesan darah. Bukan karena sakit, tapi karena setiap kata membawa potongan hatiku yang tersisa. Untuk Tuan Haris, pengacara sekaligus sahabatku selama 30 tahun, jika surat ini sampai ke tangan Anda, berarti saya telah menuntaskan satu hal. Menulis kebenaran terakhir sebelum dunia merenggut suara saya. Aku berhenti sejenak, menatap keluar jendela. Langit biru tampak tenang, tapi aku tahu di bawahnya badai sedang menunggu. Aku menarik napas panjang, lalu kembali menulis. Tuan Haris, Anda tahu betul betapa saya mencintai keluarga saya, tapi cinta itu kini menjadi belati yang menancap di dada saya sendiri. Saya tidak ingin membalas. Saya hanya ingin memastikan bahwa ketika saya pergi nanti, mereka tidak akan mewarisi dosa yang sama. Setiap kalimat terasa seperti doa yang berubah jadi peringatan. Aku menulis nama mereka satu persatu. Anakku, menantuku, besanku, bukan untuk mengutuk, tapi untuk memutus rantai keburukan dengan tangan yang masih bergetar ini. Hapus nama mereka dari surat warisanku. Biarlah rumah, tanah, dan usaha yang dulu mereka incar itu diberikan kepada mereka yang lebih pantas. Orang-orang kecil yang pernah bekerja setia di bawah perusahaan ini. Saya ingin mereka tahu, warisan bukan soal harta, tapi jejak yang kita tinggalkan di hati orang lain. Tetes air mata jatuh di atas kertas. Tinta menyebar, membentuk noda yang aneh, seperti peta luka yang tak akan hilang. Aku tersenyum getir. Tinta pun tahu rasanya perih. Bisikku pelan. Aku melanjutkan menulis bagian terakhir. Dan jika kelak mereka datang dengan tangis, biarlah dunia tahu bahwa saya tidak pergi dengan dendam. Saya hanya ingin mereka mengerti. Dosa tidak mati bersama jasad, tapi hidup di hati yang menyesal terlalu terlambat. Surat itu selesai. Aku melipatnya dengan hati-hati, seolah sedang menyelimuti bayi terakhir dari rahim jiwaku. Kusimpan di amplop coklat, kutulis nama pengacaraku di depan. Aku meminta perawat untuk mengirimkannya besok pagi. Ia mengangguk tanpa banyak tanya. Mungkin karena melihat mataku yang tak ingin dibantah. Malamnya aku duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang memantulkan wajahku. Wajah seorang ayah yang terlalu lama percaya pada cinta, tapi akhirnya belajar bahwa cinta pun bisa beracun bila tak dijaga dengan iman. Aku berbicara pada diriku sendiri. Mereka mengira aku tak tahu. Tapi hari ini, aku sudah menulis nasib mereka dengan tinta yang tak bisa dihapus. Bukan sebagai balasan, tapi sebagai pelajaran, agar dunia tahu, bahkan cinta seorang ayah punya batas. Ketika kasih dijadikan alat untuk membunuh, kucium amplop itu pelan. Bukan karena dendam, tapi karena itu satu-satunya cara terakhirku melindungi mereka dari dosa yang lebih besar. Kadang, untuk menyelamatkan seseorang dari neraka, kau harus membuatnya kehilangan surga dunia terlebih dahulu. Biarlah surat ini menjadi warisan terakhirku. Bukan harta, tapi keadilan yang sunyi. Kalau kamu diberi kesempatan menulis satu surat terakhir dalam hidupmu, untuk siapa surat itu? Dan apa yang akan kamu tulis di dalamnya? Ceritakan di kolom komentar. Mungkin tulisanmu hari ini bisa menyelamatkan seseorang dari penyesalan. Besok, hari itu langit tampak muram. Awan menggantung berat, seperti dada seseorang yang menahan rahasia. Aku baru saja selesai menulis doa di buku harian ketika pintu kamar rumah sakitku terbuka perlahan. Di ambang pintu berdiri seseorang yang dulu kupanggil sahabat, besanku. Lelaki yang dulu menepuk pundakku dengan tawa hangat saat anak-anak kami menikah. Kini, wajahnya tampak berbeda. Ada gurat takut yang disembunyikan di balik sopan santun yang dipaksakan. Assalamualaikum, sapanya dengan suara rendah. Waalaikumsalam, jawabku, tanpa mengangkat kepala. Aku tahu kedatangannya bukan untuk menjenguk. Ia datang bukan karena iba, tapi karena gentar. Gentar pada sesuatu yang belum ia ketahui pasti. Apakah aku sudah tahu segalanya? Ia duduk di kursi dekat ranjangku, mencoba tersenyum. Bagaimana kabarnya, Pak? Sudah agak mendingan? Aku menatapnya sejenak,
lalu berkata pelan. Tubuh saya mulai sembuh, tapi dunia saya masih sakit. I heard him. Senyumnya retak seketika. Suasana kamar menjadi pekat. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar seperti palu kecil mengetuk nurani. Beberapa saat kemudian, ia mulai berbicara lagi. Kata-katanya berhati-hati, seperti orang yang berjalan di atas pecahan kaca. Pak, saya mau minta maaf kalau selama ini ada salah paham antara keluarga kita. Kadang anak-anak suka kelewatan bicara atau bertindak tanpa pikir panjang. Aku hanya tersenyum tipis. Oh, jadi hanya salah paham saya kira. Racun di teh dan rem mobil yang longgar itu termasuk kebiasaan baru di keluarga kalian. Suara itu keluar lembut, tapi cukup tajam untuk membuatnya membeku. Matanya terbelalak, wajahnya pucat. Ia tertunduk, menggenggam lututnya kuat-kuat, mencoba menahan ketakutan yang kini tak bisa ia sembunyikan lagi. Pak, saya nggak tahu apa-apa soal itu. Mungkin ada orang lain yang salah paham. Saya cuma ingin keluarga kita rukun. Aku tertawa kecil, tawa yang lebih mirip napas lelah daripada hiburan. Rukun itu butuh kejujuran, bukan kepura-puraan. Dan aku sudah terlalu tua untuk pura-pura tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia tak membalas, hanya diam, menatap lantai. Aku bisa melihat butiran keringat di keningnya, menetes perlahan, bukan karena panas, tapi karena takut. Takut pada dosa yang mulai menuntut pengakuan. Aku menatap jendela, membiarkan jeda yang panjang. Kau tahu, kataku lirih, aku dulu percaya bahwa kita ini keluarga karena cinta anak-anak kita. Tapi ternyata, cinta mereka dijadikan jembatan menuju keserakahan dan kau ikut menyeberang di atasnya tanpa rasa bersalah. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Saya cuma ikut menjaga kepentingan anak saya. Pak, saya nggak bermaksud. Aku memotong kalimatnya lembut. Kau bermaksud, tapi tak pernah berpikir Tuhan ikut mendengar. Hening kembali menelan ruangan. Ia menunduk lama sekali. Aku tahu, hatinya kini bergetar, tapi bukan karena penyesalan, hanya karena ketakutan bahwa rencananya kini terancam gagal. Aku lalu menatapnya dengan pandangan yang tenang, tapi tegas. Pelanglah, katakan pada mereka, aku sudah tahu semuanya. Tapi, jangan takut, aku tidak akan melapor ke polisi. Aku serahkan kalian pada sesuatu yang jauh lebih adil daripada hukum manusia. Ia berdiri pelan, langkahnya gontai, seperti orang yang kehilangan arah. Sebelum keluar, ia menoleh sekali. Anda benar-benar tidak akan membalas? Aku menggeleng, sambil tersenyum getir. Tidak, aku hanya menulis. Dan biarlah tulisan itu yang membalas untukku. Ketika pintu tertutup, aku menatap langit melalui jendela. Cahaya sore menembus awan, membentuk garis tipis di udara. Seperti tanda tangan Tuhan di atas luka dunia. Aku berbisik pelan. Keadilan bukan datang lewat amarah, tapi lewat waktu yang membuat penyesalan tak punya tempat bersembunyi. Mereka takut aku membalas. Padahal aku hanya sedang menunggu Tuhan bekerja. Kalau kamu diberi pilihan, membalas dengan tangan, atau menunggu Tuhan yang membalas dengan waktu, mana yang akan kamu pilih? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena kadang diam pun bisa menjadi bentuk keadilan paling dalam. 3 hari setelah kunjungan itu, aku diperbolehkan pulang. Rumahku terasa asing, seperti tubuh tua yang tak lagi mengenali jiwanya. Dindingnya masih sama, kursi rotan di teras masih menunggu, tapi udara di dalam rumah itu sudah berbeda. Ada aroma curiga yang menempel di setiap sudut. Ada bisikan yang bersembunyi di balik setiap langkah. Anakku menyambutku dengan senyum yang terlalu manis untuk jadi tulus. Istirahat saja, ya, jangan pikirkan apa-apa dulu, katanya sambil membantu menuntunku ke kamar. Aku hanya mengangguk, tapi dalam hati, aku sudah tahu. Mereka belum berhenti. Malam itu aku tak bisa tidur. Hujan turun perlahan, menepuk genting dengan ritme yang menenangkan sekaligus menakutkan. Aku duduk di ranjang, memandangi jendela, ketika tiba-tiba terdengar suara dari luar kamar. Bisikan pelan, seperti 2 orang yang sengaja menahan napas saat berbicara. Aku menajamkan telinga. Besok malam aja. Biar kayak kebakaran. Cepat, bersih. Nggak ada yang curiga. Tapi kalau dia nggak sempat keluar, justru itu yang diharapkan. Darahku membeku. Kata kebakaran menggema di kepalaku seperti dentuman yang tak berhenti. Tuhan, sampai sejauh ini mereka berani. Aku menatap ke sekeliling kamar, melihat foto mendiang istriku di dinding. Senyumnya seolah hidup, menatapku dengan lembut, tapi matanya menyimpan duka yang dalam. Tenanglah, bisikku. Aku tak akan mati di tangan mereka. Aku segera berdiri. Dengan langkah perlahan, kubuka pintu kamar dan mengintip ke ruang tamu. Menantuku berdiri di dekat dapur, menelpon seseorang dengan wajah tegang, sementara anakku duduk di kursi, kepalanya tertunduk, matanya kosong.
antara takut dan terjerat dosa yang tak bisa ia lepaskan. Aku kembali ke kamar, menutup pintu dengan tenang. Tak ada amarah, tak ada teriakan, hanya keheningan yang menegaskan aku sudah melewati batas pengkhianatan yang manusiawi. Kini, yang tersisa hanyalah cara Tuhan menulis akhir cerita ini. Aku menulis di buku harianku lagi. Mereka ingin membakar rumah ini, seolah-olah api bisa menghapus dosa. Tapi mereka lupa, Tuhan pun menulis dengan api, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menerangi. Aku lalu menghubungi pengacaraku diam-diam. Ku minta ia datang besok pagi, membawa notaris dan 2 saksi. Semua sudah kusiapkan, semua sudah tertulis. Jika malam ini mereka benar-benar melakukannya, biarlah dunia tahu siapa sebenarnya yang menyalakan api. Pukul 2 dini hari, aku mendengar langkah kaki di dapur. Bau bensin samar tercium. Aku memejamkan mata, berdoa pelan. Tuhan, jika malam ini mereka menyalakan api, biarlah Engkau yang memadamkannya. Tapi jangan biarkan nurani mereka padam sebelum waktu menuntut. Don't bend. Beberapa menit kemudian terdengar suara keras. Bukan api, tapi hujan deras yang datang tiba-tiba. Kilatan petir membelah langit, menyambar pohon mangga di depan rumah. Kepanikan terdengar dari luar kamar. Menantuku menjerit. Anakku berlari keluar. Bensin yang mereka siapkan tumpah ke tanah, tapi hujan menenggelamkan semuanya. Aku hanya tersenyum dalam diam. Tuhan kembali menulis garis kedilannya dengan cara yang tak bisa diprediksi manusia. Kau boleh merancang, tapi hasilnya tetap milik Tuhan. Bisikku lirih. Pagi harinya, pengacaraku datang. Ia membaca suratku. Menatapku lama, Pak. Anda benar-benar yakin ingin menghapus semuanya? Aku mengangguk. Lebih baik mereka kehilangan harta daripada kehilangan seluruh jiwanya. Di luar, anakku berdiri dengan wajah cemas. Ia mungkin tak tahu bahwa malam tadi bukan hanya api yang gagal menyala, tapi juga dosa yang mulai menuntut balasan. Mereka berencana membakar tubuhku, tapi Tuhan justru membakar hati mereka sendiri. Pernahkah kamu melihat seseorang dikejar oleh rencana jahatnya sendiri? Tulis kisahmu di kolom komentar. Karena kadang, balasan Tuhan bukan datang lewat azab besar, tapi lewat hujan yang datang di saat paling tepat. Pagi itu langit masih berwarna kelabu, seperti hati yang belum sempat pulih dari luka. Aku duduk di teras rumah, ditemani secangkir kopi pahit tanpa gula. Rasanya getir, tapi kegetiran itu justru membuatku merasa hidup. Kadang, kepahitan adalah satu-satunya rasa yang masih jujur di dunia penuh sandiwara. Mobil hitam berhenti di depan pagar. Dari dalamnya keluar seorang pria paruh baya berjas abu-abu. Langkahnya tenang tapi penuh kehati-hatian. Itu Pak Hasan, pengacaraku sejak bertahun-tahun lalu. Orang yang dulu membantu mengurus peninggalan ibunya anakku. Dan kini mungkin menjadi saksi terakhir dari kisah hidupku. Aku menyambutnya dengan senyum yang kering. Terima kasih sudah datang Hasan. Aku tahu waktumu tak banyak. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan. Justru waktu Bapak yang harus kita jaga. Kami masuk ke ruang kerja. Di sana, berkas-berkas sudah tertata rapi di atas meja kayu tua peninggalan istriku. Kertas-kertas itu bukan sekadar dokumen. Mereka adalah pisau yang akan memutus tali darah. Sekaligus menulis takdir baru bagi orang-orang yang kucintai tapi mengkhianatiku. Semua sudah saya siapkan, katanya sambil membuka map. Surat wasiat, perubahan nama penerima, serta surat pernyataan penghapusan hak waris. Aku menatap lembar demi lembar itu, lalu berkata lirih, jangan hanya menghapus nama mereka. Hasan, hapus juga segala jejak kebencian yang bisa membuatku gagal tenang di alam sana. Ia menatapku dengan mata yang berkaca. Bapak yakin tidak ingin memberi satu kesempatan lagi? Aku tersenyum pahit. Aku sudah memberinya 1000, tapi mereka membalasnya dengan satu racun. Aku menandatangani setiap lembar dengan tangan yang bergetar. Bukan karena ragu, tapi karena beban kenangan. Setiap tanda tangan terasa seperti torehan pisau di dadaku. Namun aku tahu, luka ini harus kubuka agar bisa sembuh. Setelah semua selesai, aku mengambil satu amplop putih dari laci. Kuserahkan kepada Hasan. Ini bukan untuk dibuka sekarang. Simpan baik-baik. Jika sesuatu terjadi padaku, kirimkan amplop ini kepada mereka. Ia mengangguk pelan. Apa isinya, Pak? Aku menatap ke jendela, melihat langit mulai terang. Sebuah surat, bukan untuk menuntut, tapi untuk mengingatkan tentang apa yang seharusnya mereka warisi. Bukan rumah, bukan uang, tapi hati yang pernah mencintai mereka tanpa syarat. Keheningan turun lama. Angin masuk lewat jendela, membawa aroma tanah basah dan kenangan masa lalu. Aku teringat saat anakku masih kecil, berlari di halaman sambil memanggil, lihat aku. Kini, suaranya hanya tinggal gema yang menyakitkan sebelum Hasan pergi. Aku berkata,
Jika suatu hari mereka datang padamu dan bertanya kenapa aku melakukan ini, katakan satu hal saja. Karena cinta pun bisa memilih diam daripada terus disakiti. Hasan menatapku penuh hormat. Bapak orang baik, tapi dunia sering kejam pada orang baik. Aku tertawa pelan. Tidak Hasan, dunia ini adil. Hanya saja, kadang keadilan datang dengan wajah yang menakutkan. Ia pamit, dan aku kembali duduk di kursi rotan itu. Burung gereja hinggap di pagar, berkicau pelan, seolah menjadi saksi bisu keputusan besar yang baru saja terjadi. Aku menatap langit dan berbisik, Tuhan, aku sudah menulis bagianku. Sisanya biarlah Engkau yang menulis dengan tinta keadilan-Mu. Di dalam rumah, suara langkah kaki terdengar lagi. Menantuku menutup pintu kamar dengan keras. Anakku berbicara dengan nada tinggi. Mereka mungkin merasa aman karena rencana semalam gagal. Tapi mereka tak tahu, api sesungguhnya kini menyala di tempat lain. Bukan di dapur, bukan di halaman, melainkan di hati seorang ayah yang sudah berhenti berharap. Kadang keputusan paling tenang lahir dari luka terdalam. Bagaimana menurutmu? Apakah seorang ayah berhak memutus warisan demi menegakkan keadilan batin? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena kadang suara hatimu bisa jadi cermin bagi banyak orang yang diam dalam penderitaan. Malam turun dengan sunyi yang menekan. Lampu meja di ruang kerjaku menyala redup, menyinari selembar kertas kosong di hadapanku. Di sebelah kanan, pena tua pemberian istriku tergeletak. Tinta di dalamnya hampir habis, seperti hidupku sendiri, yang kini hanya menunggu titik terakhir. Aku menatap kertas itu lama. Sudah ratusan kali aku menulis surat dalam hidupku, tapi malam ini terasa berbeda. Ini bukan surat biasa. Ini adalah pengakuan, peringatan, dan doa, semuanya dalam satu napas. Kupulai dengan kalimat yang sederhana. Untuk anakku, menantuku, dan besanku dari seorang ayah yang pernah kalian cintai, atau setidaknya kuharap pernah. Tanganku bergetar pelan, tapi aku terus menulis. Setiap kata mengalir bukan dari pikiran, melainkan dari luka yang belum sembuh. Aku tahu semuanya, racun di tehku, rem mobil yang kau longgarkan, bensin yang kau sembunyikan di dapur malam itu. Kalian pikir aku buta, tapi kebencian punya bau yang bahkan Tuhan pun tak bisa sembunyikan. Aku melihat mata kalian, bukan karena marah, tapi karena aku ingin mengingatnya untuk terakhir kali. Aku berhenti sejenak, menarik napas panjang. Hujan mulai turun, menepuk genting seperti irama penyesalan yang terlambat. Kutatap foto keluarga di rak kecil. Wajah muda anakku tersenyum di samping ibunya. Dulu, senyum itu adalah alasan aku bekerja keras tanpa lelah. Sekarang, senyum yang sama menjadi bayangan yang menakutkan. Ku kembali menulis. Anakku, aku tidak menyesal telah membesarkanmu. Aku hanya menyesal karena cinta yang kutanam tumbuh menjadi pohon yang salah. Kau memilih buahnya yang pahit, bukan akarnya yang jujur. Tapi ketahuilah, meski kau menyingkirkanku, aku tetap mendoakanmu. Bukan untuk bahagia, tapi untuk sadar. Kepada menantuku yang memanggilku ayah di depan orang, tapi memanggilku beban di belakang pintu. Kau pandai menyusun rencana, tapi lupa satu hal. Tidak ada tipu daya yang bisa mengalahkan waktu. Karena waktu akan menguliti setiap dusta sampai tinggal tulangnya. Air mataku menetes tanpa kusadari, jatuh di kertas, membuat tintanya melebar seperti darah yang tak bisa dibersihkan. Aku tak menghapusnya. Biarlah noda itu menjadi bagian dari surat ini. Tanda bahwa aku menulis bukan dengan tangan, tapi dengan hati yang telah retak. Dan untuk pesanku, orang yang dulu kukira bijak, aku menghormatimu karena usia, tapi kau menjual kehormatan demi ambisi. Ketahuilah, dunia ini mungkin membalas dengan uang, tapi Tuhan membalas dengan cara yang lebih halus. Ia akan membuatmu takut setiap kali kau menatap cermin. Aku berhenti. Keheningan merayap pelan. Aku menutup mata, membiarkan air mata terakhir jatuh di lembar terakhir surat itu. Lalu kutulis kalimat penutup. Warisan terakhir yang kuberikan bukanlah rumah, bukan uang, bukan tanah, tapi dosa. Dosa yang kalian pikul sendiri. Setiap kali kalian mengingat apa yang telah kalian lakukan. Karena warisan seorang ayah bukan hanya harta, tapi juga beban nurani. Aku melipat surat itu dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam amplop putih yang sudah kusiapkan untuk Pak Hasan. Lalu kutulis di sampulnya, buka setelah aku tiada. Kutinggalkan amplop itu di meja, bersama pena tua yang kini kehabisan tinta. Angin berembus pelan dari jendela yang sedikit terbuka, membuat tirai menari-nari seperti roh masa lalu yang berpamitan. Aku menatap langit malam yang kelam dan berbisik, Tuhan, jika Engkau masih memberiku waktu, biarlah aku gunakan untuk memaafkan mereka, tapi jangan biarkan mereka tenang sebelum mereka belajar menyesal. Setelah malam ini, tak ada lagi kata yang perlu diucap.
Karena surat itu akan berbicara untukku. Lebih jujur dari suaraku, lebih keras dari amarahku, dan lebih kekal dari nafasku. Jika kau berada di posisi seorang ayah seperti aku, dikhianati oleh darah dagingmu sendiri, apa yang akan kau lakukan? Diam dan memaafkan? Atau menulis surat terakhir seperti ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena mungkin dari kisah ini, seseorang sedang belajar menahan amarah sebelum menyesal selamanya. Pagi datang perlahan, seperti langkah orang tua yang takut membangunkan kenangan. Cahaya matahari menembus celah jendela, menyentuh wajahku dengan hangat yang lama tak kurasakan. Malam semalam, aku menulis surat terakhirku, dan entah kenapa, pagi ini, dada terasa lebih lapang. Mungkin begini rasanya ketika seseorang akhirnya berhenti berperang melawan hatinya sendiri. Aku duduk di kursi rotan di teras, tempat yang menjadi saksi setiap gelombang hidupku. Burung-burung kecil beterbangan, dan embun di ujung daun berkilau seperti permata yang sederhana. Tak ada lagi rasa takut, tak ada lagi amarah. Yang tersisa hanya kesadaran. Semua ini memang harus terjadi, agar aku belajar arti melepas dengan benar. Kupandangi halaman yang dulu selalu ramai oleh tawa anakku. Kini hanya sunyi yang menemaniku. Tapi sunyi itu terasa jujur. Aku tersenyum kecil, bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya aku bisa menerima bahwa tidak semua cinta dibalas dengan kesetiaan, dan tidak semua luka perlu disembuhkan. Kadang Tuhan tidak ingin kita pulih. Ia hanya ingin kita belajar berjalan dengan luka itu tanpa kehilangan arah. Aku membuat teh pagi, kali ini dengan tanganku sendiri. Bukan karena aku tak percaya pada siapapun lagi, tapi karena aku ingin merasakan kembali makna sederhana, menyeduh hidup dengan kesadaran penuh. Aroma melati menguar lembut, membawa ingatanku pada istriku. Perempuan sabar yang dulu menenangkanku setiap kali dunia terasa tak adil. Kau tahu nak, aku berbisik pada udara seolah anakku masih kecil dan duduk di pangkuanku. Dulu aku ingin memberimu dunia, tapi sekarang aku sadar, yang seharusnya kuberikan adalah hati yang bisa menerima dunia apa adanya. Mataku menatap ke langit biru muda. Burung gereja melintas, dan untuk sesaat, aku merasa istriku ada di sana, tersenyum lembut dari balik awan. Air mata jatuh tanpa izin, tapi kali ini tidak terasa pahit. Itu air mata penerimaan, bukan penyesalan. Siang menjelang, dan aku berjalan perlahan ke ruang kerja. Surat yang kutulis semalam masih di atas meja tercutap rapi. Aku menatapnya, lalu mengusapnya perlahan. Tugasku sudah selesai, bisikku. Lalu aku mengambil kertas lain dan mulai menulis sesuatu yang berbeda. Bukan surat untuk manusia, tapi untuk Tuhan, ya Allah. Jika aku telah salah mencintai, maafkan aku. Jika aku terlalu berharap pada darah dagingku, ampuni aku. Aku hanya ingin engkau tahu, aku tidak menyesal menjadi ayah. Meski akhirnya mereka lupa bagaimana cara menjadi anak. Tanganku gemetar, tapi hatiku tenang. Sungguh, ada damai yang hanya datang setelah semua luka diterima tanpa protes. Sore hari, aku berjalan ke halaman. Angin membawa aroma tanah yang baru disiram hujan. Kutelusuri setiap sudut rumah, seolah berpamitan dengan benda-benda yang dulu diam menjadi saksi bahagia. Kursi di ruang makan, foto di dinding, selimut yang masih menyimpan aroma masa lalu. Setiap benda berbicara tanpa suara, mengajarkanku bahwa kehilangan bukan akhir, tapi bentuk lain dari memiliki. Di bawah pohon mangga, aku duduk lama. Aku menatap daun-daunnya yang berguguran dan tersenyum lirih. Begitulah hidup ya, tak ada yang jatuh tanpa izin Tuhan. Senja pun turun pelan, menutup hari itu dengan warna jingga yang lembut. Aku mengangkat wajah ke langit, membiarkan sinar terakhir menyentuh kulit tuaku. Terima kasih Tuhan, kataku pelan, untuk cinta meski berujung luka. Untuk luka, meski akhirnya menjadi cahaya. Malam nanti, mungkin mereka akan datang lagi dengan rencana lain. Tapi aku tak takut. Aku sudah lebih dulu berdamai dengan hidup, dan itu membuatku tak lagi bisa disakiti. Karena yang sudah menyerahkan segalanya pada Tuhan, tak lagi memiliki alasan untuk gentar pada manusia. Pernahkah kamu sampai di titik di mana kamu memilih tersenyum? Bukan karena segalanya baik-baik saja, tapi karena kamu akhirnya bisa menerima semuanya? Tulis kisahmu di kolom komentar. Mungkin dari ceritamu, seseorang yang sedang berjuang akan menemukan kekuatan untuk bertahan. Sejak beberapa hari terakhir, tubuhku terasa berat, bukan karena usia, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Seolah waktu mulai menarikku perlahan, memintaku bersiap untuk pulang. Aku masih duduk di kursi rotan itu setiap pagi, menatap langit yang kini berbeda. Langit yang dulu biru, kini tampak pucat, seolah ikut menua bersamaku. Burung-burung yang biasanya berkicau, kini hanya terbang diam, membuat udara terasa seperti jeda antara dua dunia. Aku tahu, waktuku tak lama lagi. Napas ini mulai pendek, langkah ini kian lambat,
dan jantungku berdegup seperti jam tua yang kehabisan tenaga. Tapi anehnya, aku tak takut. Kematian, bagi yang berdamai dengan hidup, bukan ancaman, melainkan undangan pulang dari Tuhan. Siang itu, anakku datang. Senyumnya datar, matanya menghindar. Ia duduk di depanku, mencoba berbasa-basi, menanyakan kesehatan, lalu menunduk seperti orang yang sedang memikul rahasia besar. Aku tahu, ada sesuatu yang ia sembunyikan, tapi aku biarkan. Aku sudah lelah melawan. Sekarang tugasku hanya menunggu, sambil mengamati bagaimana hati mereka bereaksi terhadap nurani mereka sendiri. Ayah kelihatan lebih tenang, katanya lirih. Aku tersenyum tipis, karena akhirnya aku berhenti berharap. Ia menatapku lama, dan untuk sesaat, matanya tampak basah. Namun cepat-cepat ia alihkan pandangan, pura-pura mencari sesuatu di ponselnya. Setelah ia pergi, aku duduk lagi di ruang kerja. Kucium aroma kertas dan tinta yang menua, aroma yang mengingatkanku bahwa waktu tak bisa dinegosiasikan. Di atas meja, surat terakhirku masih di sana, tertutup rapi, menunggu takdirnya sendiri sore itu. Aku membuka jendela dan menatap langit. Awan bergulung pelan, angin membawa aroma hujan. Dan entah kenapa, aku merasa istriku ada di sana, menatapku dari balik cahaya yang samar. Wajahnya lembut, seperti dulu, saat ia menenangkan hatiku dengan satu kalimat sederhana. Kau sudah cukup, meski dunia tak mengakuinya. Aku menutup mata, membiarkan air mata jatuh tanpa malu. Sakitnya bukan lagi di dada, tapi di kenangan. Aku rindu pada masa di mana rumah ini berisi tawa, bukan bisik pengkhianatan. Aku rindu pada tangan kecil anakku yang dulu menggenggam jariku, bukan tangan dewasa yang kini siap melepaskanku demi warisan. Malam tiba, langit kelam, tapi anehnya bintang-bintang tampak lebih terang dari biasanya. Aku berbaring di ranjang, mendengar suara jangkrik di luar jendela. Suara itu menenangkan, seperti nyanyian malam untuk jiwa yang siap beristirahat. Aku berdoa dalam hati, Tuhan, jika malam ini Engkau memanggilku, jangan jadikan kematianku sebagai kutukan bagi mereka. Jadikan itu sebagai cermin, agar mereka melihat dosa mereka sendiri, dan belajar bahwa cinta yang dikhianati akan tetap mendoakan. Diluk, aku mendengar suara samar, bisikan menantuku, langkah tergesa anakku, pintu dibuka, lalu ditutup kembali. Mereka masih menyusun sesuatu, mungkin rencana baru, tapi aku sudah tak ingin tahu. Aku hanya tersenyum lemah. Mereka belum sadar bahwa aku sudah menyerahkan mereka kepada tangan yang lebih adil dari manusia. Langit di luar tak lagi sama, bukan karena warnanya berubah, tapi karena mataku kini melihatnya dari sudut yang berbeda, dari mata seseorang yang sudah selesai dengan urusan dunia. Aku menutup mata, menghela napas panjang. Istri, aku akan segera pulang. Tapi biarlah sebelum itu, kebenaran datang, bukan untuk membalas, tapi untuk membuka mata mereka. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar di kejauhan, tapi hatiku tetap tenang. Aku tahu, badai kali ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membersihkan. Pernahkah kamu merasakan tanda-tanda bahwa hidupmu sedang bersiap menuju akhir? Bukan karena sakit, tapi karena jiwamu sudah terlalu lelah? Tulis di kolom komentar, mungkin kisahmu akan menyentuh seseorang yang juga sedang belajar ikhlas di ambang senja. Malam itu udara terasa berbeda, tenang, tapi menusuk. Ada aroma tanah basah bercampur wangi dupa dari kamar sebelah. Wangi yang dulu hanya dipakai istriku setiap kali ia berdoa untuk ketenangan rumah ini. Kini aromanya terasa seperti tanda bahwa sesuatu akan berakhir. Aku duduk di tepi ranjang, menatap dinding kosong yang dulu dipenuhi foto-foto keluarga. Kini hanya tersisa satu, foto kami bertiga, tersenyum di depan rumah lama. Wajahku di foto itu tampak bahagia, polos, tidak tahu bahwa kelak tawa itu akan berubah menjadi luka yang panjang di luar kamar. Aku mendengar suara langkah kaki. Menantuku berbisik pelan, diikuti nada terburu anakku. Sekarang atau tidak sama sekali, katanya. Aku tidak perlu menebak. Aku tahu, malam ini mereka akan mencoba lagi. Dan entah kenapa, aku tidak ingin melawan. Mungkin karena aku sudah siap, bukan menyerah. Tapi ada perbedaan besar antara keduanya. Aku berjalan perlahan ke jendela, membuka tirai, dan memandang keluar. Langit gelap, tapi di balik awan tipis, bulan masih menggantung. Cahayanya lembut, menyoroti halaman rumah yang basah oleh hujan sore tadi. Aku tersenyum kecil. Indah sekali malam ini, bisik. Seolah Tuhan sengaja membuatnya begitu, agar aku berpulang dengan tenang. Kupandangi kembali ruangan ini. Meja tua, kursi rotan, selimut peninggalan istriku. Semua tampak berbicara tanpa suara. Dan di tengah keheningan itu, aku mendengar bisikan hatiku sendiri. Sudah cukup.
waktumu sudah selesai di sini. Suara langkah makin dekat. Kali ini lebih berat, lebih hati-hati. Pintu kamarku berderit perlahan. Aku tidak menoleh. Aku tahu siapa yang berdiri di sana. Anakku. Tangannya gemetar memegang sesuatu. Mungkin bantal, mungkin botol, mungkin sekadar rasa takut yang tak bisa ia lepaskan. Ayah, suaranya serak. Aku tidak menjawab. Aku ingin ia bicara lebih dulu. Tanpa aku arahkan. Aku nggak bisa terus begini ya, katanya pelan. Semua ini terlalu jauh. Kata-kata itu bagai air yang merembes dari dinding keras. Suara penyesalan yang akhirnya menemukan celah. Aku menoleh perlahan, menatap wajah anakku. Matanya basah, tangannya masih bergetar. Aku tidak marah. Tidak lagi. Aku tersenyum lemah. Nak, setiap dosa punya jalan pulang. Tapi tidak semua orang sempat menemukannya. Ia menunduk, bahunya berguncang. Aku terpaksa. Ya, mereka. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Tidak usah dijelaskan. Aku sudah tahu dan aku sudah memaafkan. Bahkan sebelum kau menyesal. Air matanya jatuh, menetes di lantai kayu yang dingin. Menantuku berdiri di ambang pintu, wajahnya tegang. Namun mata itu tak sekejam dulu. Mungkin malam ini mereka baru sadar bahwa yang mereka coba singkirkan bukan musuh, melainkan satu-satunya orang yang benar-benar mendoakan mereka dengan tulus. Aku menarik napas panjang, lalu berbaring. Kalau nanti aku tidak bangun, jangan menangis. Karena aku sudah lama meninggalkan kalian, bukan dengan tubuh, tapi dengan hati yang lelah. Henning, jam dinding berdetak pelan. Angin malam masuk lewat jendela yang terbuka sedikit, membawa aroma hujan dan bunga Kamboja. Aku menatap langit untuk terakhir kalinya, dan di sana aku melihat wajah istriku, tersenyum lembut, mengulurkan tangan seolah berkata, "Sudah waktunya pulang. Kau sudah cukup berjuang." Aku menutup mata, napas terasa ringan. Dunia perlahan menjauh, tapi entah kenapa, aku tidak merasa pergi. Aku merasa pulang. Dan di luar kamar, anakku jatuh berlutut, menangis tanpa suara. Menantuku menatap ke langit, seolah mencari sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mungkin mereka baru sadar, kehilangan tidak selalu datang dengan kematian. Kadang ia datang ketika seseorang berhenti berharap untuk dicintai kembali. Jika malam ini adalah malam terakhirmu di dunia, adakah kata yang belum sempat kau ucapkan kepada orang yang kau cintai? Atau orang yang menyakitimu? Tulis di kolom komentar. Mungkin satu kalimatmu bisa menyelamatkan hati seseorang sebelum terlambat. Pagi itu, matahari terbit tanpa aku. Namun, aku masih di sini, bukan dalam tubuh, tapi dalam bayang yang tertinggal di setiap sudut rumah. Aku melihat mereka dari ruang yang tak terjangkau mata manusia. Anakku berdiri kaku di depan pintu kamarku, dan menantuku menahan napas di belakangnya. Tak ada teriakan, tak ada histeria, hanya sunyi yang lebih menusuk dari 1000 tangisan. Selimutku masih rapi, tapi tubuhku diam, dingin, namun damai. Seakan aku hanya tertidur terlalu lama, menolak terbangun di dunia yang telah kehilangan maknanya. Ayah, suara anakku pecah, hampir tak terdengar. Tangannya gemetar menyentuh dahiku, lalu mundur seolah menyadari bahwa kehangatan yang biasa ia rasakan telah pergi. Ayah, bangun? Ya, jangan bercanda. Aku ingin menjawab, ingin berkata bahwa aku tidak bercanda, bahwa inilah saatnya aku benar-benar pergi. Tapi suara tak lagi menjadi milikku. Hanya hening yang menjawab, dan angin yang mengusap lembut wajah mereka. Menantuku terisak pelan, menutupi mulutnya. Matanya bengkak, tapi bukan hanya karena duka. Di sana, ada rasa takut, dan sesuatu yang jauh lebih dalam. Penyesalan yang datang terlambat. Anakku menunduk, bahunya berguncang. Ia memeluk tubuhku yang tak lagi bernafas. Maafkan aku. Ya, aku cuma ingin semuanya adil. Aku ingin diakui, tapi malah kehilangan segalanya. Oh nak, andai kau tahu, sejak dulu aku tak pernah menuntut kesempurnaan darimu. Aku hanya ingin kau tetap manusia, yang punya hati, bukan hanya ambisi. Di meja samping ranjang, mereka melihat sebuah amplop putih. Namaku tertera di sana, tapi dengan tulisan tanganku sendiri. Sebuah surat yang kutulis di malam sebelum aku berhenti bernafas. Anakku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Tulisan tanganku terpahat di atas kertas lusuh untuk anakku dan menantuku. Aku tahu semuanya, dari racun di teh hingga rencana kecelakaan yang gagal. Tapi aku tidak marah. Aku hanya sedih karena kalian memilih jalan gelap padahal cahaya selalu ada di rumah ini. Aku sudah menulis surat ke pengacara. Harta ini bukan lagi milik kalian, tapi akan diserahkan untuk mereka yang tak punya siapa-siapa. Jangan benci keputusan ini. Jadikan ia pelajaran, karena warisan sejati bukan harta,
tapi nurani. Jika kalian masih punya hati, jagalah dosa kalian baik-baik, karena itu adalah warisan terakhir yang kuberikan. Tinta di surat itu sedikit pudar, tapi setiap katanya seperti pisau yang mengiris dalam ke hati mereka. Anakku menjatuhkan kertas itu, menatap tubuhku lama sekali. Ayah nggak boleh pergi kayak gini, katanya, lirih. Tapi bukankah mereka sendiri yang perlahan menyingkirkanku? Ironi, kadang Tuhan memperlihatkan cinta dengan cara paling menyakitkan di luar kamar. Matahari mulai naik, burung-burung berkicau seperti biasa, seolah tak ada yang berubah. Namun di dalam rumah itu waktu berhenti, terjebak di antara rasa bersalah dan air mata, aku menatap mereka dari tempatku. Sekarang, tempat yang tak butuh lagi penjelasan atau pembelaan. Dan entah kenapa, aku tersenyum. Karena akhirnya, mereka menangisi bukan kehilanganku, tapi diri mereka sendiri. Kini mereka tahu, kematian tidak selalu menghukum. Kadang, ia datang sebagai guru, mengajar manusia tentang nilai hidup yang mereka abaikan. Jika hari ini kamu diberi kesempatan kedua untuk meminta maaf, kepada siapa kamu akan mengucapkannya? Tuliskan di kolom komentar. Mungkin pengakuanmu bisa menyelamatkan seseorang dari dosa yang sama hari itu. Awan menggantung rendah di atas rumah yang dulu kupenuhi dengan tawa. Kini rumah itu dingin seperti batu nisan, sunyi, tegang, dan dipenuhi aroma bunga layu dari pelayat yang sudah pergi. Namun, masih ada satu pertemuan tersisa. Pertemuan yang bukan tentang air mata, melainkan tentang kebenaran yang tak bisa lagi mereka elakkan. Dari tempat yang tak lagi berjarak dengan waktu. Anakku duduk di kursi ruang tamu, matanya bengkak, tangannya tak berhenti meremas kain. Menantuku di sampingnya, wajah pucat, pandangan kosong. Dan di seberang mereka, duduklah pria paruh baya berjas abu-abu. Pengacara yang dulu sering kupanggil Saudara Hasan. Ia membuka map coklat di tangannya, menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada tenang, "Sebelum wafat, almarhum meninggalkan surat wasiat yang ditandatangani di hadapan notaris 3 bulan lalu. Dan sesuai permintaan beliau, saya akan membacakan secara utuh, tanpa pengurangan, tanpa tambahan." Anakku menunduk. Ia tahu, setiap kata yang akan keluar bukan lagi bisa dinegosiasikan. Semuanya sudah final, karena yang menulisnya adalah aku, bukan dengan pena, tapi dengan hati yang pernah mereka lukai. Pengacara itu membuka lembar pertama. Suaranya tegas, tapi di telingaku terdengar seperti gema dari alam lain. Kepada anakku, menantuku, dan besanku. Jika kalian mendengar surat ini, berarti aku sudah tak lagi berjalan di dunia kalian. Aku tahu apa yang kalian lakukan, dan aku juga tahu apa yang kalian inginkan. Tapi ingatlah, harta yang lahir dari niat kotor tidak akan pernah membawa berkah, hanya beban. Menantuku menatap lantai, air matanya jatuh diam-diam. Pengacara itu melanjutkan, "Aku telah menyerahkan seluruh aset dan tanah atas nama yayasan yatim piatu yang dulu sering aku kunjungi. Semua rumah, tabungan, bahkan kendaraan, tak satu pun akan jatuh ke tangan yang bernoda oleh niat jahat. Namun, aku meninggalkan satu hal untuk kalian, nama keluarga kita." Ia berhenti sejenak, menatap mereka dengan mata yang seolah ikut berduka. "Nama itu bukan untuk kalian pakai sesuka hati, tapi untuk kalian tebus dengan amal, dengan penyesalan, dengan pengabdian. Karena nama baik bukan diwariskan, tapi ditebus oleh generasi berikutnya." Anakku tak kuasa menahan tangis. Ia berlutut, memegangi wajahnya. "Ayah, kenapa harus begini? Kenapa nggak kasih aku kesempatan bicara dulu?" "Oh anak, kau sudah punya banyak kesempatan, tapi kau menutupnya dengan keserakahan yang kau sebut sebagai keadilan." Menantuku menatap pengacara itu lirih. "Jadi, kami tidak dapat apa-apa?" Pria tua itu menghela napas. "Tidak dari harta, tapi dari penyesalan." Hening panjang jatuh di ruangan itu. Suara detik jam terasa seperti palu yang memukul hati mereka satu persatu. Aku memandang mereka dari jauh, bukan dengan kebencian, tapi dengan belas kasih yang tak lagi bisa mereka sentuh. Aku tidak ingin membalas. Aku hanya ingin mereka belajar bahwa setiap dosa yang dibiarkan tumbuh, akhirnya akan menelan akar kasih yang menahannya. Warisan terakhirku bukanlah harta, tulisanku terbaca jelas di akhir surat, melainkan dosa yang harus kalian pikul sampai kalian belajar, artinya memaafkan diri sendiri. Anakku memegang kertas itu erat-erat, lalu memeluknya ke dada. Air matanya jatuh di atas tanda tanganku. Aku tahu, tangisan itu bukan lagi karena kehilangan, tapi karena kesadaran yang terlambat datang dari langit. Aku berbisik lembut, "Nak, uang bisa kau cari lagi, tapi nama baik dan cinta ayah hanya datang sekali. Jaga yang tersisa sebelum semuanya benar-benar hilang. Jika kau punya kesempatan memperbaiki satu kesalahan terhadap orang tuamu, apa yang ingin kau lakukan hari ini? Tulis di kolom komentar.
Mungkin seseorang di luar sana akan tergerak untuk memaafkan lebih cepat daripada yang kau sangka. Langit pagi itu berwarna kelabu, seolah ikut berduka. Hujan rintik jatuh perlahan di atas tanah merah yang masih basah. Tanah yang kini menjadi rumah terakhirku. Dari tempatku di sisi yang tak lagi bernama waktu, aku melihat mereka datang. Anakku, menantuku, dan besanku. Langkah mereka berat, bukan karena lumpur, tapi karena dosa yang menjerati hati. Anakku membawa bunga melati, bunga kesukaanku. Tangan yang dulu gemetar karena amarah, kini gemetar karena penyesalan. Ia berlutut di tepi nisan yang sederhana. Matanya menatap namaku yang terukir di batu abu-abu. Ayah! Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Aku sudah kehilangan semuanya. Tapi yang paling sakit, aku kehilangan diriku sendiri. Aku ingin menyentuh bahunya, mengatakan bahwa aku di sini. Tapi dunia kami sudah berbeda. Yang bisa kulakukan hanyalah berdoa agar air matanya menjadi air wudhu bagi jiwanya yang kotor. Menantuku berdiri di belakang, membawa payung kecil. Ia tak banyak bicara, hanya menunduk, menatap tanah basah dengan tatapan kosong. Namun aku tahu, dalam diamnya ada 1000 luka yang ia tanam sendiri. Ia pernah menyusun tipu daya, tapi kini hidupnya justru terjerat olehnya. Maafkan kami, Pak, bisiknya. Kami buta oleh dunia. Kami lupa bahwa keserakahan tak pernah berakhir dengan kemenangan. Aku mendengar setiap kata itu. Dan meski aku tak bisa membalas dengan suara, hatiku menjawab dengan tenang. Aku sudah memaafkan bahkan sebelum kalian meminta. Besanku, lelaki tua yang dulu ikut bermain dalam drama ini, kini tampak rapuh. Langkahnya goyah, suaranya berat. Aku pikir aku bisa mengatur segalanya. Tapi ternyata Tuhan lebih pandai menulis naskah hidup. Ia menatap nisan lama sekali, lalu meneteskan air mata yang jarang keluar dari matanya yang keras. Kau benar, saudaraku. Warisan terakhir memang bukan harta, tapi dosa yang tak bisa kita wariskan tanpa menyesal. Hening turun perlahan. Hujan berhenti, menyisakan kabut tipis yang melayang di antara batu nisan. Anakku menatap langit. Matanya basah tapi jernih. Ayah, kalau ayah masih bisa mendengar, aku janji, aku akan tebus nama ini. Aku akan hidup seperti yang ayah ajarkan. Bukan untuk harta, tapi untuk hati. Aku tersenyum dalam diam. Karena di balik penyesalan yang terlambat, akhirnya ada cahaya kecil yang tumbuh. Cahaya itu tidak datang dari mereka yang suci, tapi dari mereka yang sadar pernah kotor. Angin berhembus lembut. Bunga melati di tangan anakku berguguran satu persatu, jatuh di tanah kuburku, seperti lambang pengampunan yang tak butuh saksi. Aku tahu, setiap kelopak yang jatuh adalah doa yang tak terucap dari tempatku kini. Aku melihat sesuatu yang lebih indah dari seluruh kekayaan yang pernah kumiliki. Air mata yang berubah menjadi niat untuk memperbaiki diri. Itulah warisan sejati. Bukan emas, bukan tanah, tapi kesadaran yang lahir dari kehilangan. Menantuku menatap nisan terakhir kali sebelum pergi. Pak, saya akan rawat anak Bapak. Saya tahu saya tak layak, tapi saya akan mencoba. Dan aku tahu, kali ini ia tidak berbohong. Rasa bersalah telah menjadi guru yang tak bisa dihindari saat mereka melangkah pergi. Angin membawa suara lembutku yang hanya bisa dirasakan, bukan didengar. Kalian datang dengan dosa, tapi pulang dengan penyesalan, dan itu sudah cukup untuk memulai jalan pulang. Langit mulai cerah, sinar matahari menembus kabut, menyoroti nisan itu seperti sentuhan kasih Tuhan sendiri. Aku memejamkan mata, merasa damai, bukan karena mereka menyesal, tapi karena akhirnya mereka mengerti. Kehilangan seorang ayah bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan untuk memahami makna cinta yang tulus. Jika hari ini kamu masih punya ayah, peluk dia, atau setidaknya sebut namanya dalam doa. Karena suatu hari nanti, hanya doa yang bisa menembus jarak antara dunia dan penyesalan. Tulis di kolom komentar, doa terbaikmu untuk seorang ayah yang telah pergi. Dunia di bawah sana mulai berubah. Rumah yang dulu penuh amarah, kini tumbuh menjadi tempat yang tenang. Dari balik tabir waktu, aku menyaksikan mereka belajar menebus dosa. Bukan dengan air mata, tapi dengan perbuatan. Dan disitulah aku tahu, kematian bukan akhir, hanya cara Tuhan memindahkan tempat kita untuk mencintai dari jauh. Anakku kini sering datang ke makamku, bukan membawa bunga, tapi membawa anak-anak yatim dari panti yang dulu kusebut dalam surat wasiat. Ia duduk di samping nisan sederhana itu, tersenyum samar, mengajari mereka membaca doa. Aku mendengar suaranya bergetar setiap kali mengucap Al-Fatihah untuk ayah. Suara yang dulu penuh ego, kini lembut seperti embun pagi. Menantuku ikut berdiri di belakang, membawa termos teh dan roti hangat untuk anak-anak itu. Tangannya tak lagi gemetar karena ketakutan, tapi karena keinginan untuk menebus.
Setiap tegukan teh yang ia suguhkan pada anak-anak itu seakan menjadi obat bagi dosa lama yang dulu hampir meracuni hidupku. Ironis, bukan? Yang dulu mencoba mencelakai, kini belajar memberi kehidupan. Besanku sudah tua, lebih diam dari sebelumnya. Ia sering datang diam-diam, meletakkan bunga kamboja di bawah pohon dekat nisanku. Pernah sekali aku mendengar bisikannya, "Aku kalah, saudaraku." Tapi kekalahan ini yang justru menyelamatkanku. Dan aku ingin menjawab, tidak ada yang kalah. Karena kita semua akhirnya mengerti arti pulang. Aku menatap mereka satu persatu dari tempatku yang tak berbatas. Mereka berjalan di atas tanah yang dulu kutinggalkan dengan air mata. Tapi kini mereka menapakinya dengan penyesalan yang melahirkan kebaikan. Mungkin itu yang dimaksud Tuhan ketika berkata bahwa setiap dosa punya ujung yang mengarah pada cahaya, asal manusia mau berhenti, berlari dari dirinya sendiri. Aku tidak menyesal meninggalkan dunia dengan cara seperti itu. Karena jika aku tetap hidup, mungkin mereka tidak akan pernah belajar betapa berartinya kehilangan seseorang yang mencintai tanpa syarat. Kini mereka tahu, cinta seorang ayah tidak bisa dibunuh dengan racun, tidak bisa disingkirkan dengan tipu daya. Cinta seorang ayah adalah doa yang tetap mengalir. Bahkan, dari liang lahat, kadang aku melihat anakku menatap langit lama sekali, seolah ingin berbicara padaku. Dan aku menjawab lewat angin yang menyapu wajahnya lembut. Ia tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Ayah, aku akhirnya mengerti. Warisan terakhir ayah bukan harta, tapi hati yang tak bisa mati." "Ah nak, kalimatmu itu lebih berharga dari segala surat wasiat yang pernah kutulis. Karena akhirnya, yang kupelajari dari hidup ini adalah satu hal. Kita tidak membawa apa-apa ketika pergi, kecuali cinta dan dosa yang kita tinggalkan pada hati orang lain. Kini aku tenang. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi amarah. Yang tersisa hanyalah keyakinan bahwa keadilan Tuhan tak selalu datang dalam bentuk hukuman. Kadang, ia datang dalam bentuk kesadaran yang lahir dari rasa sakit paling dalam. Angin surga berhembus pelan. Aku berjalan menjauh dari nisan itu, meninggalkan dunia dengan senyum yang belum pernah kurasakan semasa hidup. Langkahku ringan, jiwaku lapang. Di ujung cahaya, aku melihat sosok yang menungguku. Istriku. Ia tersenyum lembut sambil berkata, "Sudah waktunya. Kau sudah menunaikan tugasmu sebagai ayah." Aku menggenggam tangannya, dan bersama kami berjalan menuju cahaya itu. Di belakangku, dunia tetap berputar, tapi aku tahu kisahku akan tetap hidup, bukan di batu nisan, bukan di surat wasiat, tapi di hati mereka yang akhirnya belajar mencintai tanpa pamrih. Dan untukmu yang masih punya ayah, jangan tunggu kehilangan untuk mengerti nilainya. Ucapkan terima kasih hari ini, peluk dia hari ini, atau kirimkan doa malam ini, karena mungkin itu adalah warisan terakhir yang sebenarnya, kasih yang tak akan pernah mati. Pada akhirnya, setiap manusia akan pergi tanpa membawa apapun. Harta akan habis, nama akan dilupakan, dan tubuh akan kembali menjadi tanah. Tapi ada dua hal yang tak pernah mati, cinta yang tulus, dan dosa yang belum ditebus. Sang ayah telah pergi, meninggalkan warisan yang tak tertulis di lembar wasiat. Ia meninggalkan kesadaran bahwa kasih orang tua bukanlah sesuatu yang bisa dibeli atau ditukar. Kini anak dan menantunya hidup dalam penyesalan yang perlahan berubah menjadi amal. Mereka akhirnya mengerti bahwa warisan sejati bukanlah rumah, emas, atau tanah, tapi hati yang mampu memaafkan sebelum terlambat. Jika hari ini kamu masih punya ayah, pulanglah, ucapkan terima kasih. Jika ia telah tiada, kirimkan doa terbaikmu, karena di balik setiap napasmu, mungkin ada doa seorang ayah yang masih menjagamu dari jauh. Inilah suara kehidupan, kisah yang mengingatkan kita bahwa di balik setiap air mata, Tuhan sedang menulis cara baru untuk kita belajar mencintai dengan hati yang lebih dalam. Jangan lupa tulis di kolom komentar, apa warisan paling berharga yang pernah ayahmu tinggalkan untukmu.